Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat. Masih semangat? Masih. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Kita sudah melaksanakan puasa. Ada yang sudah berapa? 10 ada. Ada yang 9, ya enggak apa-apa. Hebat, pokoknya di bulan puasa ini kita terus tetap semangat. Baiklah anak-anak, Bu Wiji hari ini mau cerita tentang seorang wanita solihah, bahkan disebut sebagai wanita suci. Siapakah itu? Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Apa itu binti? Itu ayahnya. Betul ya. Binti itu ayahnya atau anak perempuannya Khuwailid. Khadijah. Tahukah kalian siapa itu Khadijah? Yang tahu? Pernah mudah? Oh, istrinya Rasulullah, betul. Khadijah adalah istri Rasulullah. Nah, yang pertama kali. Nah, dulu ya, ketika ada di Mekah ya, pada masa kaum Quraisy ya, Khadijah itu seorang wanita yang baik hati. Ya, dia lembut. Dia selalu taat beribadah. Nah, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Khadijah itu, yaitu dititipi oleh Allah harta yang banyak. Karena kebetulan Khadijah itu ayahnya seorang saudagar yang kaya raya. Sehingga Khadijah ini menjadi keluarga yang kaya. Tetapi walaupun kaya, ya, Khadijah ini bukan menjadi anak yang sombong. Justru dengan kekayaannya itu, Khadijah selalu berbagi. Nah, jadi Khadijah itu suka berbagi. Apalagi pada bulan Ramadan ini ya, berbagi kemana-mana. Nah, anak-anakku semuanya, Khadijah itu keluarganya, pekerjaannya adalah berdagang. Nah, kemudian Khadijah juga ikut mengikuti pekerjaan orang tuanya, yaitu berdagang. Dagang apa saja. Nah, jadi pokoknya jualan apa saja. Nah, suatu hari ya, Khadijah itu mencari seseorang yang bisa membantu menjualkan barang-barangnya atau dagangannya. Dia mencari banyak orang yang jujur. Ternyata susah ditemui. Ketemu orang mau menjualkan, ternyata dia ada pamrih, tidak ikhlas. Malah ada yang mau menjualkan, ternyata malah menipu. Jadi Khadijah itu susah untuk mencari orang baik. Tibalah suatu hari dia mendengar ada orang yang jujur yang disebut Al-Amin. Khadijah penasaran, siapa itu yang disebut Al-Amin? Ternyata Khadijah dibantu oleh saudaranya mencari siapa yang disebut Al-Amin itu. Oh, ternyata ketemulah Al-Amin itu adalah Muhammad. Kemudian Khadijah mencari ya, menyuruh seseorang untuk menemui Muhammad. Nah, ketika menemui Muhammad, dia menyampaikan bahwa ingin ya Muhammad bekerja sama dengan Khadijah untuk menjalankan usahanya. Nah, pada saat itu Muhammad kan sedang mencari pekerjaan ya, ibaratnya ya. Karena apa? Karena kan Muhammad sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dia ikut pamannya Abu Thalib ya. Tapi kan pamannya anaknya banyak, jadi tidak bisa membantu Muhammad. Nah, akhirnya Muhammad mandiri mencari pekerjaan. Akhirnya bertemulah Khadijah tadi, diminta untuk menjalankan usahanya. Subhanallah, ketika usahanya dijalankan oleh Muhammad, Khadijah itu bertambah hartanya. Dan Khadijah merasa senang. Ya, ternyata hartanya bertambah banyak dan itu bertambah pula dia untuk suka berbagi. Dia senang. Akhirnya ya, karena Nabi Muhammad ya, itu orang yang solih,
orang yang jujur, dan Khadijah juga orang yang baik hati, orang yang solihah, maka Nabi Muhammad dan Khadijah akhirnya menikah. Ya, jadi kalau orang baik itu pasti akan ketemu orang baik. Anak-anak semangat? Semangat. Masih ingin dengerin cerita begini? Oke, ya baiklah dilanjutkan. Nah, anak semuanya, tadi Muhammad dan Khadijah akhirnya menikah. Dan Masya Allah ketika mereka menikah justru semakin kuat mereka. Akhirnya banyak orang yang mengejek Muhammad, Khadijah yang membela. Ya, banyak orang-orang yang memusuhi Muhammad, Khadijah yang membela. Wanita pertama yang membela Muhammad diejek, dihina oleh orang-orang, Khadijah maju. Dan ketika juga ya Muhammad ingin bersedekah, ingin membantu fakir miskin, ingin membantu orang-orang yang tertindas, hartanya Khadijah langsung keluar. Luar biasa. Sehingga Muhammad merasa terlindungi, merasa dibantu, dan keberadaan Khadijah luar biasa. Maka bahkan sampai Muhammad itu diangkat menjadi nabi. Nah, ya. Kemudian Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama. Ya, itu Khadijah lah yang menemaninya. Nah, Masya Allah. Jadi Khadijah itu adalah wanita yang sangat penting banget ya bagi perjuangan Islam ini. Nah, sampailah akhirnya perjuangan dari Muhammad itu hingga sampai Khadijah itu meninggal. Jadi Khadijah itu meninggal duluan daripada Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Karena apa? Karena dia kehilangan sosok yang membantunya selama ini dalam berjuang di jalan Allah. Nah, maka dari itu anak-anak, apa hikmah yang kita ambil dari cerita Khadijah ini? Yang pertama ya. Nah, jadilah kita ya, yang mbak-mbak ini seperti Khadijah. Bagaimana? Satu, taat beribadah, ya, taat beribadah. Kemudian Khadijah itu seorang yang dermawan, suka membagi-bagikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Dermawan, ya. Kemudian Khadijah ini juga, ya, pantang menyerah, selalu semangat ingin berbuat kebaikan. Maka dari itu, anak-anakku semua, ini bulan Ramadan, bulan puasa. Ya, kita sudah mendapatkan 10 hari. Jangan kendor semangatnya. Terus seperti Khadijah, semangat terus untuk menegakkan kebaikan, ya. Kemudian Khadijah ini tadi ya, kebaikan-kebahagiaan Khadijah ini selalu terpancar dari akhlak pribadinya. Dari mulai tutur katanya, Khadijah itu kalau ngomong baik-baik semua, nggak ada yang kasar, nggak ada yang mungkin menyakiti temennya, enggak. Nah, kita juga kalau ngomong harus hati-hati. Ya, apalagi bulan puasa seperti ini, kita berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Gitu ya, anak-anak semua ya. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang Khadijah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi